Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari Senin 26 Mei 2025, saya Romo Ia Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Karunia Roh Kudus telah dianugerahkan Yesus kepada kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita pada jalan benar. Kita syukuri kasih Yesus yang sedemikian besar itu dengan bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Sebab Roh Kudus menyertai kita. Bekal rohani diambil untuk hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hidup sebagai orang Katolik itu penuh dengan perjuangan. Bahkan mungkin sering kali mengalami kesulitan-kesulitan yang agak mendorong kita menuju pada kebosanan hidup, tumpul, dan patah semangat. Di tengah situasi yang demikian, kita diminta untuk tetap memiliki iman akan Tuhan. Bahwa iman itulah yang membuat kita bisa bergembira, sukacita, dan berpengharapan. Injil hari ini memberi kita peneguhan, yakni ada Roh Kudus yang menghibur dan menyemangati kita. Perutusan kita di dunia adalah mewartakan Yesus dan karya keselamatan Allah. Jika kita bertemu dengan suasana hati yang lesu dan tidak menggairahkan, kita diajak untuk menyerahkan diri pada kuasa Roh. Sebab kita itu berjalan bukan atas nama diri sendiri, melainkan karena dipanggil dan diutus oleh Allah. Saudara-saudari, melalui Roh Kudus, Yesus mengajak kita untuk tak pernah menyerah. Perutusan dimanapun pasti akan menemui yang namanya tantangan. Maka yang perlu kita kuatkan adalah iman masing-masing. Dan iman itu akhirnya memberi kita kesadaran akan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Semoga pada hari ini kita mempunyai kegembiraan rohani karena mengalami dengan sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus dalam diri, sehingga kita tetap setia pada perutusan dan akhirnya berkembang dalam pengharapan iman. Tuhan memberkati. Mari sekarang kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mendayai kami setiap hari dengan Roh-Mu. Engkau tak ingin kami jatuh dalam kelesuan, murung, dan menjauh dari-Mu. Melalui Roh Kudus, Engkau menggerakkan kami tetap setia beriman. Maka mohon rahmat keterbukaan hati dan pikiran, agar hidup kami sungguh didayai oleh kuasa Roh-Mu. Semoga kami semakin terlatih untuk rendah hati dan berpengharapan kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang memberikan kami kesempurnaan hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.